Jadi, apa alasanmu menolak dia? Saya bukan menolaknya, Pak, tapi meminta dia untuk bersabar menunggu. Tapi kenapa dia kelihatannya begitu marah dan lari meninggalkan kantor kita dengan cara macam itu? Pasti ada perkataanmu yang menyinggung perasaan dia. Gadis itu cukup cantik, dengan suara yang bagus. Pasti mudah buat kita mengorbitkannya, kan? Gadis itu buta, Pak. Apa? Buta? Ya, itulah sebabnya saya ragu, Pak. Tapi dia sama sekali tidak kelihatan seperti seorang gadis buta. Lagi pula, bukankah ini sebuah sensasi yang bagus buat propaganda? Maksud Bapak? Rusli, perusahaan rekaman kita sudah terlalu lama vakum. Dan kita harus segera produksi. Kalau tidak, kerugian akan semakin besar. Tapi Pak... Dari semua calon, hanya dia yang benar-benar berbakat. Bayangkan, seorang gadis cantik, bersuara emas, tapi tidak dapat melihat. Aku yakin penggemarnya pasti akan semakin kagum pada dia. Pokoknya, saya tidak mau tahu. Kamu harus segera mendapatkan dia kembali. Jangan harap aku akan mengorbankan harga diriku demi gadis buta itu. Akan kuberi pelajaran dia. Kurang ajar. Akan kudatangi produser mata keranjang itu. Akan kulabrak dia. Di mana alamatnya, Laras? Sabar, Bu, sabar. Kita nggak boleh emosi. Mereka bukan orang sembarangan. Lagi pula cuman ini jalan satu-satunya untuk Nada. Saya tidak mau nama Nada rusak hanya karena persoalan ini. Ya, kau benar, Laras. Tapi Ibu tidak dapat bayangkan betapa kotornya dunia seni itu dengan adanya orang-orang seperti produsermu itu, Nada. Sudahlah, Nek. Semua ini memang sudah nasib Nada. Jangan putus asa, sayang. Mama kan udah sering bilang, takdir Tuhan yang menentukan, tapi nasib harus kita sendiri yang perjuangkan. Mama bangga sama sikap kamu. Pak Jimmy, Iya. Bapak mau bicara sebentar. Saya? Ya, Bapak sudah menunggu dari jam 8 pagi. Saya ada urusan penting di bagian keuangan. Tapi Pak Albert bilang... Udah bilang sama bos kamu, saya punya urusan penting di bagian keuangan. Saya sudah mendapat laporan dari Departemen Marketing dan bagian keuangan. Jadi kapan saya bisa dapetin uangnya? Jim, kamu ini pegawai yang baru. Seharusnya kamu lebih dulu menunjukkan performa yang baik sebelum menuntut pinjaman dari kantor. Ya maksud Bapak gimana? Apa kamu sudah baca semua peraturan di kantor sini? Kamu masih dalam masa percobaan selama 3 bulan. Jadi selama ini pula, kamu punya hak tidak sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Termasuk hak menuntut pinjaman dari kantor. Iya, tapi saya butuh banget uangnya. Sebagai pimpinan, saya harus tegas dan adil. Kalau tidak, karyawan lain menganggap saya lemah dan menganakmaskan kamu. Kamu ingat, posisi kamu sama dengan karyawan yang lain. Walaupun kamu... Alah, udah. Bapak pikir saya butuh pekerjaan ini. Saya juga masih bisa dapetin pekerjaan di tempat lain. Enggak, Nek. Nada nggak mau lagi berhubungan dengan orang-orang bejat itu. Nada, seharusnya kamu berani menghadapi berbagai cobaan. Jangan cepat putus asa dan menyerah seperti ini ya. Nada akan bicara dulu dengan Mama, Nek. Sekarang Nada capek sekali. Nada mau istirahat. Baiklah, ini alamat yang diberikan oleh utusan Pak Dimas, di mana besok Pak Dimas ingin bertemu dengan kamu, Nak. Pak Dimas? Iya, ini kartu namanya. Nenek bacain ya. Dimas Waluyo, produser Suara Emas Record. Dan katanya kalau kamu mau hubungi dengan Pak Alex. Alex?
Iya, dia yang datang ke sini. Dia utusan Pak Dimas. Di mana kita sekarang, Alex? Tenanglah, sudah hampir sampai kok. Silakan duduk dulu. Iya. Pak Dimas? Pak Dimas? Apa kabar? Pak Dimas menyuruh saya untuk menyelesaikan permasalahannya langsung secara pribadi dengan Anda. Rusli? Ternyata kau masih mengenali suaraku juga. Kau memang berbeda dengan orang-orang buta yang pernah aku kenal selama ini, Nada. Itulah sebabnya aku tertarik padamu. Apa maksud kamu? Pak Dimas mana? Alex! 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 Kau merasa sudah dapat menang dan dapat mengalahkan aku. Kau lupa. Kau cuma seorang penyandang cacat mata. Sedangkan aku dapat melakukan segala sesuatu yang aku inginkan. Lepas aku! Kalau nggak ada kan? Apa? Mau teriak? Silakan. Takkan ada yang mau mendengarmu. Ayolah, ikuti segala keinginanmu. Dan aku akan serahkan segala itu. Sialan! Lepas lagi. Tapi, apakah ini berarti saya akan mendapatkan kontrak rekaman itu? Ya. Asalkan kau bisa membuatku senang. Maksud Bapak? Alah, jangan berlagak naif, Nada. Kau ingin masuk ke dunia showbiz. Tentunya kau harus tahu tantangan dan risikonya, bukan? Saya nggak mengerti. Nada, aku akan menyenangkanmu dengan memberikan kontrak itu padamu. Tapi sebaliknya, kau juga harus menyenangkan aku. Membalas kebaikanku dengan kecantikanmu itu pula, Nada. Lepas dong!
Kau merasa sudah dapat menang dan dapat mengalahkan aku. Kau lupa, kau cuma seorang penyandang cacat mata. Sedangkan aku dapat melakukan segala sesuatu yang aku inginkan. Maafkan Nada, Mama. Nada tidak bisa memenuhi harapan Mama. Nada tidak bisa merubah kehidupan kita. Karena semua orang sepertinya akan selalu memanfaatkan kelemahan Nada. Mungkin lebih baik Nada pergi. Lebih baik Nada pergi meninggalkan dunia ini. Mama tidak perlu lagi mencari Nada. Dan Nada tidak akan lagi mengecewakan Mama. Seorang penyandang cacat mata. Sedangkan aku dapat melakukan segala sesuatu yang aku inginkan. Buta Lea! Son, siapa gadis itu? Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba dia nyebrang depan mobil Sony. Kayaknya gadis itu buta, Pak. Mungkin kamu benar, Son. Pak, Papa. Iya. Ini sulit ditemukan di saku pakaiannya, Pak. Mungkin kita bisa hubungi keluarganya. Besok saja kita hubungi keluarganya. Lukanya tidak terlalu parah. Sekarang sudah terlalu malam. Nanti malah membuat panik keluarganya. Jangan menangis, Laras. Sudahlah. Kamu tidak bisa menabatkan nada dengan air matamu, bukan? Bu, sejak Nada masih kecil, aku sudah berjanji untuk membuat dia menjadi orang yang berguna.
dan juga patut dihargai. Meskipun dia tidak bisa melihat, Bu, bahwa anakku juga punya kelebihan dan kebanggaan. Tapi tidak sangka, semua itu janjiku hanya menjadi beban untuknya, Bu. Itu tidak benar, Laras. Kamu sama sekali tidak membebani Nada. Nada memang penyanyi yang baik. Dan dia juga senang menekuni bidangnya. Hanya saja memang nasib baik belum berpihak kepadanya. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita panggil polisi, Bu. Laras, kamu harus tenang. Berdoalah kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi Nada. Seperti selama ini, Nada selalu dilindungi dari berbagai cobaan, ya. Kemana kita harus mencari dia, Bu? Di mana dia sekarang? Halo. Iya, saya sendiri. Apa Nada? Iya? Di mana? Iya, ya. Saya segera ke sana. Iya, terima kasih. Bu, ada apa? Nada di rumah sakit, Bu. Hah? Suster, dokter Ridwan di mana? Oh, di sebelah sana, Bu. Silakan. Terima kasih ya. Dokter Ridwan? Ibu Laras. Dokter Ridwan. Dokter, sekarang dokter praktek di sini. Iya. Waktu melihat putri Anda, saya yakin benar kalau saya pernah mengenalnya. Wajah putri Anda sangat mirip dengan Anda. Sekarang dokter, bagaimana anak saya, Dok? Iya. Lukanya tidak begitu mengkhawatirkan, hanya sedikit lecet di kaki. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Sebelumnya, saya mohon maaf. Kenapa, Dok? Karena yang menabrak malam itu anak saya. Dok, saya bisa mengerti, Dok. Saya tahu sekali keadaan anak saya. Dia tidak bisa lihat. Justru kita yang harus terima kasih sudah ditolong sama dokter dan anak dokter. Iya. Ya. Kalau begitu, silakan Ibu lihat. Sabar, Bu. Satu persatu, karena masih dalam keadaan shock. Kamu saja dulu ya. Di mana saya? Nada sayang. Mama. Ya, ini Mama sayang. Mama. Maafkan Nada, Ma. Nada kenapa Nada pergi dari rumah? Kenapa Nada tinggalin Mama? Maafkan Nada, Ma. Nada takut sekali mengecewakan Mama. Dengan keadaan Nada seperti ini, Nada kan hanya dihina orang, Ma. Nada cuma merepotkan orang. Apa kamu gak mau merubah nasib kamu? Nada, keinginan Mama adalah keinginan seorang ibu yang ingin membahagiakan anaknya, ingin melihat masa depan anaknya. Kamu gak usah merasa takut mengecewakan Mama. Karena semua ini untuk kamu. Mama sendiri juga gak pernah memaksakan. Kamu sendiri tahu bagaimana besarnya potensi yang ada dalam diri kamu. Semua itu anugerah dari Tuhan. Agar kamu bisa merubah nasib kamu. Walaupun kamu tidak bisa melihat. Agar dunia berhenti mengasihani kamu. Agar dunia berhenti memandang rendah kepada penyandang cacat seperti kamu. Kamu harus tegar, Nada. Karena jalan menuju ke arah situ tidak semudah yang secepat yang kita bayangkan.
Kamu ngerti kan, Nada? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.